يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktunya. Wa fi riwayatin wa fi ayatin tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Juga salat telah melarang pelaku salat itu dari kekejian dan kemungkaran. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, sayati zamanun 'alan nasi annahum yusalluna wa ma yusallun. Sesungguhnya akan datang sebuah zaman seorang muslim yang salat namun seakan dia tidak pernah salat. Begitu juga Umar bin Khattab, innar rajula lasyayyaba fil islami wa ma husiba annahu raka'a rak'atan wahidah. Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya ada seseorang sambil menua tak satu pun dari rakaat yang dia lakukan dalam salatnya dianggap dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, la tajidu rajulan yusalli sittina sanah walam yudrak rak'atan qattun. Engkau akan berjumpa dengan seseorang yang selama 60 tahun dia salat, tapi nilai salatnya tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai sebuah gambaran penuh al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih. Keimanan seseorang itu bisa kita lihat dari hati yang dia miliki, dari ucapan yang dia ucapkan, dan dari gerakan tangan dan anggota tubuhnya selalu melakukan kebaikan. Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim pernah bersabda, innas salawatil khams kanahri umrin ala babi ahadikum taghtasilu bihi khamsa marratin fil yaum. Sesungguhnya salat 5 waktu yang kalian lakukan itu bagaikan sungai yang berada di depan pintu kalian, dan sungai itu umurnya seumur kalian berada di atas muka bumi. Kalian bisa mandi mensucikan diri kalian dengan salat 5 waktu tersebut. Bahkan Rasulullah menjanjikan hal yang begitu sangat dahsyat. As-salawatul khamsu al-jum'atu ilal jum'ati. Salat yang 5 waktu kita lakukan, salat Jumat satu menuju salat Jumat lainnya, mukaffiratun lima bainahunna malam yajtanib idastanabatil kabair. Sesungguhnya salat 5 waktu yang kita lakukan, sesungguhnya salat Jumat yang kita lakukan kemudian bersambung kepada Jumat lainnya, sela-sela di antara salat dan Jumat itu adalah pengampunan dosa, selagi yang melakukan salat itu menjauhkan segala macam dosa-dosa besar. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah diriwayatkan bagaimana Rasulullah melaksanakan salat sehingga salatnya bisa menahan dari kekejian dan kemungkaran. Sami'tun nabiyya fis salati indahu azizun ka azizil mirjal.
Sesungguhnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sholat adalah sholat yang masuk dalam relung hati yang paling dalam, sehingga dia bisa beristirahat. Penuh totalitas komunikasi yang beliau lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking penuh totalitas itu, aku jumpai isak tangis bagaikan air yang menggolak di atas panci yang begitu sangat keras. Ini yang tidak bisa kita jumpai secara saat ini yang kita lakukan. Bayangkan ketika salah seorang sahabat Nabi Urwah bin Az-Zubair, ketika tertimpa kepadanya penyakit kanker yang telah merambah kakinya dan diputuskan oleh seorang tabib untuk dipotong kakinya agar tidak melebar kemana-mana. Namun yang diajukan kepada Urwah bin Az-Zubair adalah yang pertama, dia harus meminum khamar untuk bisa melupakan dirinya, menahan rasa tangis. Namun dia tolak, itu adalah sebuah kemaksiatan. Tawaran kedua, ketika suntikan anti sakit ditawarkan oleh seorang tabib, dia pun menolak lantaran karena dia tidak sadar, dia tidak ikhlas merelakan seluruh anggota tubuhnya lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala tawaran itu ditolak. Akhirnya Urwah bin Az-Zubair berkata kepada tabib tersebut, potong kakiku dalam keadaan aku sholat. Disitulah kemudian ketika Urwah bin Az-Zubair dalam keadaan sholat, terkhusus ketika dalam keadaan sujud, dia berkata, sesungguhnya ketika aku dalam keadaan bersujud, tidak lagi dunia berhadapan di hadapan aku, hanya Allah dan diriku, sehingga aku melupakan seluruh yang ada di dunia. Sebuah penyempatan keimanan yang benar-benar dia lakukan dalam salatnya, dalam masuk dalam relung hati yang paling dalam, sehingga ketika dipotong dengan gergaji, dia pun jatuh tersungkur, tak mengingat lagi dan jatuh pingsan. Disinilah bagaimana mencapai kekhusyuan tersebut. Hatim Al-Asam pernah memberikan sebuah cara untuk menjadikan salat kita khusyuk dan berpengaruh atas kebaikan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ketika aku masuk waktu adzan berkumandang, aku masuk ke dalam masjid seraya berwudu dengan wudu yang sangat sempurna. Disitulah aku bertakbir. Takbirku aku hadapi bahwasanya di hadapanku ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kananku ada surga, di samping kiriku ada neraka, di bawah kakiku sungguh di situ ada amalan-amalan yang pernah aku lakukan dari segala macam kemaksiatan, dan neraka pun berada di situ. Aku lihat malaikat Israel berada di belakangku, dan aku lihat Rasulullah telah melihat bagaimana tata cara aku salat. Sungguh yang aku jadikan saat itu adalah salat yang paling akhir. Jemaah sekalian, berapa banyak sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, salat yang kita lakukan belum tentu salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiganya kompak, baik Abdullah bin Mas'ud, baik Umar bin Khattab, baik Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ditanya kenapa ketika orang itu salat kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala salatnya, kemudian sang imam pun akhirnya menjawab, la yatimmu ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha. Sesungguhnya orang yang salat yang tidak dianggap oleh Allah adalah orang yang tidak menyempurnakan ibadahnya, baik itu rukuknya, baik itu sujudnya, baik itu kekhusyuannya. Yang dia lakukan hanyalah gerakan tubuh, tangan dan kaki, namun hatinya lepas entah kemana. Sahabat Nabi yang bernama Talha Al-Ansari, ketika dia sholat di tengah-tengah kebun yang dia miliki, kebun kurma yang begitu sangat luas, ketika dia bertakbir, takbirnya kemudian diganggu oleh seorang burung yang sedang membuat sarang di salah satu kebun dan pohon kurma yang dia miliki. Ketika sholat telah berlangsung, burung itu kemudian bergerak ke sana kemari, bahkan dilihat salah satu telur burung itu pun jatuh. Di saat itu pula Talha merasakan, aku lupa rakaat kedua atau rakaat ketiga. Bukan main sedih, hanya untuk
rakaat berapa yang sudah dia lakukan, sehingga dia datang kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang aku miliki telah mengganggu salat yang aku lakukan, sehingga aku lupa rakaat berapa aku sudah lakukan. Ya Rasulullah, saksikan, demi untuk salatku sempurna, aku sedekahkan kebun kurma ini kepada engkau. Ij'alhu haitsu syi'ta. Jadikan itu sedekah atas namaku ya Allah, dengan harapan Allah mengampuni dosa yang telah aku lakukan, yaitu kekhusyuan yang tidak sempurna dalam salatku. Jamaah sekalian, mudah-mudahan di sisa umur yang kita miliki, Allah berikan kita kesempatan untuk melakukan salat yang benar-benar hati, yang benar-benar jiwa dan raga ini khusyuk dalam salat yang kita lakukan.